Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan belajar cara mencari asal masalah dengan memakai kaidah yang ada di dalam kitab. Dan ini masih kelanjutan dari kaidah yang terdahulu. Lalu, kaidah yang terdahulu itu, apa? Kaidah yang terdahulu adalah, jika ada furud, jika ada beberapa per, berbilang, lebih dari satu, dan beberapa per itu tadi dari macam yang sama, dari kelompok yang sama, maka asal masalahnya adalah penyebut pecahan terkecil. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika tidak dari macam yang sama? Bagaimana jika tidak dari kelompok yang sama? Inilah jawabannya, inilah kaidahnya, yaitu, jika ada furud, jika ada beberapa per, berbilang, lebih dari satu, tapi dari macam yang tidak sama, dari kelompok yang tidak sama, maka asal masalahnya, tergantung keadaan. Jika ada 1/2-nya, maka bisa dipastikan asal masalahnya adalah 6. Jika ada 1/4-nya, maka bisa dipastikan asal masalahnya adalah 12. Jika ada 1/8-nya, maka bisa dipastikan asal masalahnya adalah 24. Contohnya, jika ada 1/2 dan 1/3, maka, berapakah asal masalahnya? Maka jawabnya, asal masalahnya adalah 6. Lalu, tahu dari mana asal masalahnya adalah 6? Jawabnya, dari rumus, dari kaidah. Apa yang tertulis di dalam kaidah itu? Di dalam kaidah tertulis bahwa jika ada furud, jika ada beberapa per, berbilang, lebih dari satu. Contoh itu tadi, furudnya berbilang atau tidak? Jawabnya, berbilang. Di contoh itu tadi, ada 1/2-nya, ada 1/3-nya, itu berbilang namanya. Disebutkan di dalam kaidah bahwa, jika ada furud, jika ada beberapa per, berbilang, lebih dari satu, dari macam yang tidak sama, dari kelompok yang tidak sama, tahu dari mana bahwa di contoh itu tadi termasuk kelompok yang tidak sama? Jawabnya, dari gambar di atas terlihat jelas. Dari catatan di atas jelas sekali, 1/2 berada di kelompok mana dan 1/3 di kelompok yang mana, dari kelompok yang berbeda. Seterusnya, jika ada furud atau bahagian tertentu, berbilang, bukan dari kelompok yang sama. Jika ada 1/2-nya, maka bisa dipastikan asal masalahnya adalah 6. Pertanyaannya, di dalam contoh tadi ada 1/2-nya atau tidak? Jawabnya, ada 1/2-nya, berarti asal masalahnya adalah 6. Contohnya lagi, jika ada permasalahan atau soal, ada 1/4 dan 1/6-nya, berapakah asal masalahnya? Jawabnya, asal masalahnya adalah 12. Lalu, tahu dari mana asal masalahnya adalah 12? Dari kaidah. Di dalam kaidah disebutkan bahwa jika furudnya banyak, lebih dari satu. Di contoh ini furudnya banyak atau tidak, lebih dari satu atau tidak? Jawabnya, banyak, lebih dari satu. Dari kelompok yang sama atau tidak? Jawabnya, beda kelompok, ada 1/2-nya atau tidak? Tidak ada. Ada 1/4-nya atau tidak? Ada. Berarti asal masalahnya adalah 12. Contohnya lagi, jika ada 1/3, 1/6, dan 1/8, berapakah asal masalahnya? Jawabnya, 24. Tahu dari mana asal masalahnya 24? Dari kaidah. Di dalam kaidah disebutkan jika ada beberapa per, dari kelompok yang berbeda, ada 1/8-nya, maka, asal masalahnya adalah 24. Lalu kita periksa satu persatu, pernya banyak atau tidak, ada beberapa atau cuma satu saja? Jawabnya, ada beberapa per di sana. Lalu pertanyaan berikutnya dari kelompok yang sama atau dari kelompok yang berbeda? Jawabnya, dari kelompok Y berbeda. Lalu, ada 1/8-nya atau tidak? Jawabnya, ada 1/8-nya, berarti asal masalahnya adalah 24. Salah hilaf, ampun maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.